Suatu ketika ada seorang ayah yang membeli mobil yang baru, dan sang anak yang hobinya melukis, akhirnya dia mencoret-coret mobil ayahnya dengan lukisannya. Ketika sang ayah tahu akan hal tersebut, ia begitu marah dan begitu emosi sehingga ia memukul tangan anaknya dengan begitu keras. Tetapi akibat dari pukulan itu, tangan sang anak mengalami kecacatan. Dan sang ayah begitu menyesal sekali akan hal tersebut karena ketidaksabarannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketidaksabaran tentu membawa banyak kerugian dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau belajar kesabaran sebagai buah Roh Kudus ketika kita boleh berelasi, ketika kita boleh percaya kepada Tuhan kita. Nah, kesabaran itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu dengan tenang atau menahan emosi. Tetapi lebih daripada itu, ini adalah kualitas yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam diri seseorang. Nah, bentuk-bentuk kesabaran yang pertama adalah kemampuan untuk tidak membalas. Dalam konteks hubungan dengan orang lain, kesabaran berarti memilih untuk tidak membalas kejahatan atau perlakuan yang buruk. Seperti yang ditunjukkan oleh Allah kepada manusia yang berdosa. Dan secara nyata itu ditunjukkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Ketika ia menderita, ketika ia disalib, ia tidak membalas, melainkan ia memberikan pengampunan, ia memohon pengampunan dari Bapa kepada orang-orang sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, kesabaran berarti tekun di dalam kesulitan atau bersabar di dalam penderitaan. Terkadang kita mengalami kesulitan, permasalahan dalam hidup kita. Nah, disitulah kita boleh belajar bagaimana kita bersabar, kita menanti akan jawaban daripada Tuhan. Di mana kesabaran juga berarti memiliki kekuatan untuk menanggung kesulitan dan kegagalan, serta tetap tekun berusaha sambil bersandar kepada Allah. Nah, kesabaran sekali lagi adalah anugerah dari Allah. Kesabaran dianggap sebagai anugerah yang diterima bukan melalui usaha manusia, tetapi bagian dari proses di mana Allah bekerja di dalam kehidupan kita, membentuk karakter kita. Sama seperti di dalam Alkitab Abraham, yang dimana ia menantikan janji Tuhan dan ia boleh mendapatkan janji tersebut dengan kesabarannya. Dan demikian juga para nabi yang sabar dengan penderitaan mereka. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan kesabaran? Yang pertama adalah kita mau terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita perlu berelasi dekat bersama dengan Tuhan. Kesabaran akan terasa mustahil jika kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita perlu mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah menggunakan kesempatan-kesempatan kecil untuk kita belajar bersabar. Seperti kita menunggu di lampu merah saat kita berkendara, atau kita melakukan pemesanan atau belanja secara online, namun ternyata pengirimannya begitu lama. Di situ kita boleh belajar juga bagaimana bersabar. Sehingga hal-hal yang kecil ini menjadi satu kesempatan agar Roh Kudus mengajar kita untuk bersabar. Mengikut sertakan kesabaran di dalam kehidupan kita adalah salah satu bagian dari cara kita juga mengenakan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga hari demi hari kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Kristus dan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Kiranya Roh Kudus yang boleh menolong kita untuk kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati kita.